Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi suatu motivasi bagi teman sahabat petani kopi. Di edisi kali ini saya itu akan memberikan suatu tutorial bagaimana penyebab matinya ranting-ranting pada kopi di kebun kita. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi pada ranting kopi di kebun kita. Yang pertama yaitu memang dari klon tersebut rentan sekali akan jamur. Itu yang pertama. Banyak sekali klon yang kita kembangkan, terkadang dia bagus benar, tetapi ketika sudah musim penghujan seperti ini, dia itu rentan sekali kena jamur, penggerek batang dan lain sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua kalinya, biasanya di musim penghujan seperti ini, cuaca di kebun kita sangatlah lembab. Maka dari itu perlu kita harus melakukan pemangkasan naungan yang ada di kebun kita. Suatu contoh di kebun kami, ini bukannya tidak ada naungannya teman-teman. Semuanya ini banyak sekali naungannya di kebun kita. Tetapi ketika musim penghujan tiba, kita pangkas total ke semuanya. Hingga ini memasuki musim kemarau tiba, baru kita stop untuk pemangkasan naungan tersebut. Yang ini banyak lam turunnya teman-teman. Cuman ini ketika memasuki musim penghujan terus kita pangkas. Selagi masih ada hujan kita pangkas ke semuanya. Hingga dia memasuki bulan 4 atau bulan 5 baru kita berhenti untuk melakukan pemangkasan naungan. Tujuannya kenapa? Karena di waktu itu sudah memasuki musim kemarau. Dan tentunya di MDPL rendah. Di MDPL rendah tersebut dia memerlukan sekali yang namanya naungan. Jadi tidak bisa kita beranggapan kalau batang kopi itu tidak membutuhkan naungan. Tidak seperti itu. Tergantung dari MDPL di tempat kita masing-masing. Tentunya harus kita sesuaikan dengan kebun kita. Kalau MDPL-nya itu rendah, jangan coba-coba untuk melakukan hal penanaman kopi tanpa naungan. Kira-kira seperti itu. Fungsinya untuk pemangkasan naungan tersebut agar supaya seperti ini teman-teman. Ini terang benderang, supaya terang benderang. Maka dari itu ketika sudah terang benderang seperti ini, dia tidak akan mengalami kelembapan yang sangat tinggi. Maka dari itu semua virus-virus untuk batang-batang kopi ataupun ranting-ranting kopi dia tidak betah untuk berkembang biak di situ. Makanya kita harus lakukan pemangkasan naungan secepat mungkin ketika memasuki musim penghujan tiba. Dan yang ketiga kalinya yaitu penyebab dari matinya ranting-ranting kopi. Itu biasanya banyak terjadi di kebun kita karena terlalu tumpang tindihnya bahan-bahan B0 ini. Bahan-bahan B0 yang seperti ini itu terlalu tumpang tindih pada bahan-bahan yang sudah berproduksi. Makanya kalau kami pribadi tidak secepat mungkin untuk melakukan penyimpanan bahan B0 ini. Kita bulan 11 awal kita start untuk melakukan penyimpanan bahan-bahan B0. Kalau masih seperti ini teman-teman, ini belum saya lakukan penyimpanan. Ini hanya untuk bibit aja. Untuk antisipasi tumpang tindihnya bahan-bahan yang berproduksi seperti itu, bisa jenengan perhatikan. Makanya kalau ini terlalu tumpang tindih bahan B0 tersebut, dia akan rentan sekali kena jamur seperti ini teman-teman. Bisa kita perhatikan nih, ini ada di bawah seperti ini jadinya. Ini gak bisa tertolong teman-teman kalau sudah seperti ini. Ini ada hamanya di dalam.
Jadi kalau mengalami seperti ini harus kita lakukan pemangkasan langsung, karena yang seperti ini ada hewannya di dalam. Jadi biar tidak berkembang biak, biar tidak menular, kita harus lakukan pemangkasan dari sini langsung. Itu ada hewannya teman-teman. Kalau enggak segera dilakukan pembuangan. Tuh, seperti ini teman-teman. Makanya jangan terlalu lembab ketika memasuki musim penghujan tiba. Dan yang keempat kalinya, rentannya ranting-ranting kopi kena jamur, yaitu biasanya karena sudah memasuki usia yang sangat anggaplah usia memasuki B3 ataupun B4, karena di ranting tersebut ketika memasuki B2 itu masih sehat teman-teman. Ranting-rantingnya biasanya dia kebal sekali akan penyakit. Ketika memasuki B3 apalagi B4, dia rentan sekali kena jamur ataupun kena penggirek batang. Makanya di kebun kami tidak pernah saya lakukan hingga mencapai B4. Toleransi sampai memasuki B3 itu hanya toleransi. Dan yang keempat kalinya, kita harus segera melakukan pemupukan yang mengandung kalium tinggi di musim-musim penghujan seperti ini. Satu contoh kayak kemarin-kemarinnya saya sudah melakukan pemupukan. Saya melakukan pemupukan hanya 2 macam, yaitu Ponska dan KCL. Bukannya urea itu tidak dibutuhkan di tempat kami karena MDPL-nya sangat rendah, makanya urea itu selalu kita butuhkan untuk batang kopi itu sendiri. Tetapi karena ureanya itu sangatlah langka di tempat kami, makanya saya cukupkan dengan itu. Tetapi untuk bulan 3 atau bulan 4 untuk pemupukan kedua kalinya, saya akan lakukan pemupukan menggunakan urea lagi untuk campurannya Ponska, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali bermacam faktor, bermacam-macam kendala yang menyebabkan matinya ranting-ranting ataupun penggerek-penggerek di kebun kita. Tentunya antisipasi kami, antisipasi teman-teman harus seperti itu. Kalau ada naungannya ya harus kita pangkas total, dan harus kita lakukan pembersihan ranting-ranting yang sekiranya akan menutupi bahan yang sudah berproduksi. Udah sebagian ada yang besar seperti ini teman-teman. Ini karena curah hujan tinggi seperti ini jadinya. Kalau ini cepat dilakukan pemupukan, insya Allah tidak sampai seperti itu. Ini kolon hikmah ada yang sudah seperti ini. Terus yang seperti ini akan menjadi buah musim atau buah selang. Tidak. Kolon hikmah itu harus kita paham betul akan karakternya. Kolon hikmah ini, teman-teman, ini sangat betah sekali. Jadi dia tidak gampang memerah. Jadi kuat sekali dia. Makanya yang masih seperti ini akan berbarengan nanti panennya dengan Tugusari ketika panen terakhir. Coba yang seperti ini sudah. Ini kemarinnya sudah full teman-teman. Dan sekarang full lagi. Ini yang kena jamur kemarinnya. Makanya saya lakukan pemotongan tuh. Ini karena ketutup yang itu. Makanya ini rentan sekali, yang barusan itu rentan sekali kena jamur. Terus ranting-ranting atau tunas-tunas yang tumbuh pada sirip tunas raja seperti ini harus kita lakukan pembuangan yang ada di sela-sela buah. Ini sangatlah mengganggu teman-teman. Ya harus kita telaten teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.